Silahkan Anda. Kata Bapak Isran barusan, Bapak Ibu atau teman-teman hadirin sekalian yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya biar nanti bisa diantar mic-nya oleh operator. Perkenalkan, nama saya Rosiana Amelia Febrianti. Saya mahasiswa Sastra Indonesia dari FIB dan di sini saya izin bertanya. Tantangan terhadap adanya IKN ini kan mengenai pengetahuan masyarakat, khususnya anak muda seperti pelajar dan mahasiswa tentang budaya lokal yang ditakutkan akan semakin menurun. Apalagi di Kalimantan Timur, khususnya saya kan orang Samarinda nih Pak. Jadi di Kalimantan Timur itu kan tidak ada nih mata pelajaran yang bermuatan pengetahuan budaya lokal. Bagaimana nih Pak Gubernur dalam menyikapi ini? Yang ditakutkan kan adalah menurunnya tentang pengetahuan budaya lokal. Jadi saya ingin mendengar tanggapan Pak Gubernur mengenai hal ini. Terima kasih Pak. Kalau seperti saya memang sudah pernah ke beberapa daerah timur Indonesia. Biasanya itu suka terjadi perlawanan antara masyarakat adat di daerah tersebut dengan pendatang-pendatang baru Pak. Contohnya di Maluku, ya kan, di Halmahera itu kan ada nikel begitu ya Pak ya. Kemudian lokal ikut bantu, kemudian ada tenaga asing dimasukkan keluarga tenaga asing di sana. Itu juga banyak perseteruan gitu, bahkan sampai ada banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya gitu ya. Itu ketika saya tanyakan ternyata terjadi perbedaan pendapatan Pak. Jadi luar itu lebih besar daripada yang lokal. Nah, bagaimana nanti di Kalimantan Timur di IKN itu kan banyak sekali pasti pendatang ya dari luar Kalimantan Timur khususnya. Apakah nanti masyarakat ada di sana itu apakah bisa menerima kaum pendatang tersebut dan ya pasti nanti kan ada kesenjangan sosial ya. Itu apakah mereka bisa menerima itu Pak? Ditambah lagi satu permintaan saya, UI jangan pindah ya Pak ya ke IKN. Nama saya Dimas Rafliarso dari Dimas Rafliarso dari program studi sastra Rusia UI. Saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaannya agak umum ya. IKM ini saya muncul pertanyaan akan takut menjadi kena kasus kayak Jakarta kedua mungkin. Kalau terjadi kasus seperti itu, akan bagaimana upaya dari pemerintah Kalimantan Timur untuk menanganinya supaya tidak terjadi gejala seperti yang terjadi di Jakarta. Pak izin, nama saya Adi Mupsi dari mahasiswa doktoral arkeologi. Ulang namanya. Nama saya Adi Mupsi, mahasiswa doktoral arkeologi di UI. Jadi mungkin singkat saja Pak, ini kami dari perspektif arkeologi ya. Jadi kan pengalaman kita dalam memindahkan ibu kota negara untuk Republik Indonesia ini baru yang pertama. Sekian perjalanan bangsa kita dari kemerdekaan. Tapi sebenarnya kita bisa banyak belajar dari pengalaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit dan sebagainya yang juga pernah melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Seperti Sriwijaya misalnya, ini terkait dari judul kita ini antara tantangan dan keadilan pembangunan berbasis budaya. Kalau di dalam Sriwijaya kita lihat dari prasasti Kedukan Bukit misalnya yang ditemukan di Palembang berangkat tahun 682 Masehi, itu disebutkan setelah Dapun Tahiyang melakukan perjalanan Sidayatra, yang pertama kali dia membangun di Wanua atau di tempat itu adalah suatu bihara. Bihara ini bisa diartikan itu adalah tempat peribadatan dan juga pusat pembelajaran. Jadi dua ini yang dia bangun pusat untuk kegiatan agama, dan juga pusat pendidikan. Itu mungkin yang pertama.
Dan kemudian hal ini juga dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan lain setelah masa Sriwijaya, Mataram kuno, Majapahit. Pertanyaan saya adalah, kita pernah mempelajari nggak dalam kajian pemindahan ini ataupun tantangan dan keadilan pembangunan tadi dari peristiwa-peristiwa perjalanan sejarah bangsa kita yang sudah mengalami hal serupa? Dan perlu dicatat juga bahwa pemindahan ibu kota kerajaan pada masa itu tidak karena adanya bencana atau peperangan, tapi mereka memindahkan ibu kota ini memang untuk tujuannya adalah untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kemudian kita menyikapi persoalan kebudayaan yang sifatnya sangat luas ini gitu. Kita akan mengidentifikasi budaya ini adalah budaya nasional atau budaya lokal yang kemudian mau kita pakai sebagai landasan kita dalam membangun IKN. Nah, ini kan perlu kita pahami juga, Pak. Nah, ini nanti akan menjadi tantangan ya, bagaimana kita menyikapi, bagaimana visi misi kita dalam menjadikan IKN ini sebagai apa ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rifahrial dari Sastra Cina FIB UI. Saya ingin mengaspirasikan sebagai dari point of view dari anak muda sepantaran saya. Pertanyaan ini bertujuan subjektif ya Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang menjadi pusat dari pemerintahan dipindahkan itu sebenarnya targetnya siapa Pak? Target siapakah yang akan dipindahkan pada saat nantinya IKN sudah dibangun? Lalu yang kedua, kami sebagai generasi muda, saya menganggap bahwa generasi muda adalah benih-benih yang akan nanti melanjutkan perkembangan dan juga peradaban dari bangsa kita itu sendiri. Lalu kesempatan apa yang kita punya saat nanti kita mendapat kesempatan untuk tinggal di ibu kota negara baru, sedangkan kami yang sudah terbiasa tinggal di Pulau Jawa, contohnya saya di pusat ibu kota di Jakarta khususnya, kami di sini sudah memiliki transportasi yang sudah cukup baik, aksesibilitas yang cukup baik. Lantas apa yang menjadi target dan juga cara agar menarik minat dari anak-anak muda agar mau untuk mengembangkan juga menghidupkan ibu kota negara baru? Mungkin itu dari saya Pak. Sekian, terima kasih. Hilang. Oh, benar tuh, bukan dulu. Bukan ada mic di sana ya. Orang Samarinda kan, anu kamu? Samarinda ya? Iya Pak, betul. Samarinda itu jauh kan dari sini? 2 jam Pak. 2 jam. Samarinda. Sebelahnya Bekasi ya? Tapi harus naik pesawat Pak. Yang pertanyaan jauh. Ini salah satu pertanyaan yang bagus. Di sekolah-sekolah kita kan tidak ada lagi yang mempelajari budaya-budaya lokal. Paling-paling ada sebuah bacaan legenda-legenda, tapi itu juga termasuk bagian daripada pembelajaran budaya-budaya yang ada di lokal. Termasuk juga di perguruan tinggi. Paling-paling ada juga kita itu hanya belajar bahasa. Bahasa itu adalah bagian daripada sebuah unsur, apakah elemen, apa itu Dukun? Budaya juga. Dan memang ini harus menjadi perhatian saya kira oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Budaya lokal itu perlu dijaga, dipertahankan. Saya setuju. Bahkan ada sekarang bahasa-bahasa lokal yang hilang, sudah ada. Di Kalimantan Timur itu sudah ada bahasa lokal yang hilang. Saya kira ini bukan saya yang jawab, tapi sebuah catatan penting ya. Dan saya kira UI dalam hal ini Fakultas Ilmu Budaya ini menjadi bagian penting di dalam pembahasan sebuah program pembangunan
dan pendidikan di Republik Indonesia ini. Kalimantan Timur dalam sejarah tidak pernah namanya penolakan terhadap para pendatang yang berbagai asal usulnya di Indonesia ini. Kalimantan Timur itu adalah seperti Jakarta dulu dan sekarang, heterogen. Dulu kerajaan Kutai itu adalah sebuah pemerintahan yang menurut saya adalah sudah modern dan termanage dengan baik. Abad keempat Masehi, namanya Kutai. Dan dia tidak pernah melakukan penolakan. Semua dari manapun diterima dengan lapang dada. Termasuk, mohon maaf, saudara-saudaranya yang berasal dari Jawa. Jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur itu adalah orang Jawa, 35%. Jumlah penduduk terbanyak dari asal suku. Yang kedua dari Sulawesi, 18%. Sisanya itu penduduk asli, Kutai, Banjar, Dayak, kemudian dari NTT, kemudian dari Sumatera, Melayu, dan Batak, dan sebagainya. Jadi tidak ada perlawanan. Kenapa? Saat sampai dengan diumumkannya ibu kota negara, satu pun tidak ada yang melakukan penolakan. Ini sebuah fakta. Jadi hebat memang Kalimantan Timur itu, menurut saya. Selalu menerima dengan segala macam adat istiadat yang berasal dari mana. Saya mau cerita sedikit ini, ya. Menurut saya lagi, mudah-mudahan saya salah. Kalimantan Timur itu adalah provinsi yang menurut saya dengan diambil hati adalah provinsi yang paling taat, patuh, dan setia kepada bangsa dan negara. Apa ukurannya? Sejak kita merdeka, Kalimantan Timur itu penghasil minyak terbesar di Republik ini sebagai sumber pembiayaan negara. Sampai saiki. Dulu tidak ada gas, baru minyak. Sekarang tambah gas. Sejak merdeka. Tahun 71 Kalimantan Timur itu penghasil kayu terbesar, termewah di Republik ini. Juga menjadi sumber penerimaan negara dari sumber daya alam sebagai sumber pembiayaan negara. Itu gedung Manggala Wana Bakti di Jakarta, Jalan Gatot Subroto. Gedung yang sampai sekarang ini adalah gedung yang termewah dari aspek interiornya. Nggak ada yang bisa melawan sampai sekarang. Tapi kalau gedung-gedung banyak, tapi dari segi interior nggak ada melawan. Itu dibangun berasal dari sumbangan para pengusaha kayu asal Kalimantan Timur saja, tidak dibangun dari dana APBN. Tahun 71 sampai sekarang penghasil kayu, sumber bahan baku pembangunan kertas, palm. Tahun 94 Kaltim menjadi penghasil batu bara terbesar sampai sekarang. 60% batu bara yang berasal dari Kalimantan Timur, dan batu bara yang prima terbaik di seluruh Indonesia. 60% sampai sekarang. Dan oleh sebab itu mungkin perlu saya sampaikan, tahun 2022
Kalimantan Timur itu salah 2 dari penghasil nilai ekspor terbesar di Republik ini setelah Jawa Barat dan Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Surplus perdagangan Kalimantan Timur tahun 2022 coba lihat statistik 32 billion US dollar dengan jumlah penduduk 3,8 juta orang. Jawa Barat juga 32 miliar dolar. Tapi jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta orang. Kita bagi saja produktivitas 32 bagi 3,8 juta penduduk. Artinya produktivitasnya tidak ada yang bisa menandingi Kalimantan Timur. 32 miliar dibagi 50 juta tentu jauh lebih kecil daripada 32 miliar dibagi dengan 3,8 juta. Itu produktivitas. Sehingga salah satu yang diumumkan oleh Menteri Keuangan 36 bulan terakhir 3 tahun Indonesia pecah rekor dalam pengumpulan cadangan devisa negara. Hampir menyentuh 156 billion US dollar. Sejak Covid, Kalimantan Timur mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ekspor bukan turun, tapi terus naik. Apa yang saya maksud dengan kesetiaan? Dengan kondisi seperti itu, Kalimantan Timur tidak ingin bermacam-macam niatnya. Tidak pernah. Mau merdeka tidak pernah. Kalau Kalimantan Timur merasa tidak puas atas kebijakan negara, selalu melakukan hal-hal yang konstitusional. Apa itu? Tahun 2010 Gubernur pada zaman itu adalah Pak Awang Faruk ingin menjadikan Kalimantan Timur sebuah daerah khusus, otonomi khusus, ditolak. Penolakan itu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Kalimantan Timur. Tahun 2012 kembali lagi Kalimantan Timur melakukan hal-hal yang konstitusional, melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu pun diterima dengan lapang dada. Nggak perlu ribut, udah kita terima saja. Karena begitulah kehendak negara. Bisa kita bayangkan. Mohon maaf, saya bukan ini sebagai contoh saja bagaimana Aceh mau merdeka dengan sumber daya alamnya yang juga bagus dan besar. Bahkan dia berperan besar di dalam kemerdekaan negara ini dengan menyiapkan pesawat kepada negara. Mau merdeka. Riau dengan sumber daya alamnya juga melimpah ruah, pernah mau merdeka dan pernah membuat dan sudah membentuk kaukus kemerdekaan, yaitu panitia kemerdekaan. Riau. Papua apalagi sampai sekarang mau merdeka dengan sumber daya alam. Madura. Garam aja hasilnya. Pernah mau merdeka. Mungkin kita ingat. Kenapa jadi mau merdeka? Itu adalah sebuah ekspresi ketidaksukaan, ketidaksetujuan atas kebijakan negara. Bayangkan Sidoarjo dibanding dengan rumah Madura, bersebelahan, satu provinsi, senjang. Madura pernah mau merdeka dengan garam hasilnya. Ada orang Madura sini. Tidak apa-apa. Ini semua sejarah. Kalimantan Timur tadi saya tidak pernah berniat apa-apa.
Itu yang saya maksud dengan kesetiaan, ketepatan, dan kepatuhan. Apa yang kita bahas sekarang? Ikan. Itu adalah kontribusi Kalimantan Timur bagi bangsa dan negara. Itu bukan menguntungkan dari segi aset Kalimantan Timur. Lebih daripada 250.000 hektar sampai dengan 700.000 hektar dilepas untuk negara. Tidak ada satupun yang menolak dan tidak terima masyarakat Kalimantan Timur. Oke, we are free. Setuju. That is why I have mentioned itu adalah kesetiaan dan ketepatan. Karena itu aset dilepas. Ini saya bisa menjawab kepada semua. Nggak ada yang menolak, nggak ada yang tidak setuju. Persoalan nanti apa kebudayaan yang terbentuk di situ karena akulturasi kebudayaan dan berbagai wilayah seluruh Indonesia karena masuk di situ. Itu nanti akan terbentuk secara baik. Dan itu sudah didesain juga rupa agar budaya lokal dan budaya yang masuk itu terjadi sebuah interaksi yang positif yang bisa menjadikan sebuah budaya baru. Am I right? Am I correct? Banyak nggak paham. Ini termasuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mira. Ya. Nggak ada yang menolak. Karena sudah sepakat sejak awal. Dimas dari program studi sosial khawatir tentang Jakarta. Nah, ini yang menjadi persoalan selama ini. Dibahas dan dikaji. Jangan sampai terulang dengan apa yang terjadi di Jakarta. Jakartanya begitu gemerlap, tapi kawasan hinterlandnya yang terkait terjadi kesenjangan yang luar biasa. Ini yang dihindari di Kalimantan Timur. Syukurnya Kalimantan Timur itu tidak banyak penduduk. Jadi kesenjangan itu tidak akan pernah terjadi menurut saya. Kalau terjadi itu adalah pendatang yang akan mencari kesempatan untuk bisa kerja dan hidup di sana. Kalau Jakarta kan memang sudah banyak orang. Bagaimana Bogor, bagaimana Depok, bagaimana Bekasi, bagaimana Tangerang. Terjadi kesenjangan. Di situ tidak akan terjadi kesenjangan. Dan sudah didesain demikian. Jadi semua kawasan, 3 kawasan itu yang haknya adalah Samarinda dan Balikpapan segitiga dengan ibu kota yang akan dibangun. Itu sudah dikaji secara mendalam. Saya tidak tahu keputusan presiden, tapi kajian itu pasti adalah hal-hal yang sangat sensitif dilakukan. Mungkin karena jumlah penduduk di Kalimantan Timur itu heterogen. Karena tidak pernah terjadi yang namanya konflik SARA, nggak pernah dalam sejarah. Nggak pernah terjadi konflik SARA. Mohon maaf sekali lagi. Ini sebagai di kalangan kita saja. Kabar pernah terjadi konflik SARA antara penduduk setempat dengan pendatang. Kalimantan Tengah juga demikian. Kalimantan Selatan, orang terpanggang di atas kota. Puluhan orang mati terpanggang karena konflik SARA. Maaf juga, Kalimantan Utara baru 1,3 bulan sampai 15 bulan jadi sebuah provinsi terjadi konflik antar suku. Kapten sampai saiki orang ada. Alhamdulillah. Benar ini? Tidak pernah. Itu hebatnya Kalimantan. Jadi kajian itu sudah berdasarkan
sebuah fakta-fakta yang ada. Itu kembali lagi saya katakan adalah sebuah sejarah yang sudah memiliki sebuah pemerintahan yang manajemennya terurus. Nggak ada. Yang lain juga ada. Di sana seorang raja namanya Kudungga. Kudungga nama raja. Nih Profesor Dukun catat ini. Kenjaya pelajari. Kudungga itu punya anak satu namanya Aswawarman dengan aliran Hindu Siwa. Jadi kalau orang Bali agama Hindu sana datang tidak jalan kaki, yang jalan jadi kakinya adalah lututnya ke Muara Kamal, sebuah kecamatan di Kutai Kartanegara. Aswawarman punya anak 3. Mulawarman yang diabadikan di daerah, ada namanya Universitas Mulawarman, ada yang namanya Pangdam Mulawarman, dan sana ada 2 lagi anaknya, satu di Jawa Tengah melahirkan namanya Purnawarman, melahirkan raja-raja Kesultanan Jogja. Yang lahir dari amal Quran 1 sampai 6 itu keturunan daripada Purnawarman. Kemudian satu lagi di Pagaruyung, Sumatera Barat, yang namanya Aditya Warman. Itu ada 2 sejarah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Nenek moyangnya ada di sana. Mohon maaf, sejarah kita belum menyentuh itu, Bu Prof. Makanya kalau kita lihat situs-situs sejarah Raja Mulawarman itu, nama-namanya tidak berbeda dengan apa yang ada di Jogja, Kesultanan Jogja. Sejarah kita belum menulis itu, menyentuh itu. Mungkin saya salah, tapi itulah. Ya. Sriwijaya, saya tulis buku di Asadi kan namanya. Saya tulis buku. Saya punya buku tahun 2013 sudah membuat buku Masa Keemasan Nusantara. Masa Keemasan Nusantara itu tidak menyebutkan kerajaan Kutai, tidak. Tapi diawali dengan abad ke-7 Sriwijaya. Setiap siklus 7 abad kemudian ada kejayaan Majapahit. Mestinya ini adalah abad ke-21 adalah kejayaan Nusantara yang ketiga. Ada bukunya kemana laku, nggak mau, mungkin mau baca. Satu yang dibaca oleh profesor yang dijadikan buku yang saya tulis, Bunga Rampai Otomi di Fakultas Sosial Politik UI. Dulu profesor yang meninggal dulu, yang tadi Banjarmasin, siapa namanya? Itu yang menggunakan buku wajib untuk dibaca oleh mahasiswa. Apa namanya? Dia di program sarjana. Buku saya. Coba nggak dikenal. Yang dikenal tuh Israelnya. Buku. Nah, ada namanya itu siklus kejayaan Nusantara. Setiap 7 abad negara Indonesia menjadi jaya dan masa dan masa. Ada saya tulis. Itu malah dibaca banyak di Universitas Monash Australia. Ada 2 buku yang dibaca di sana. 1, jaga integritas Indonesia. 2, kemudian Indonesia adalah negara maritim terbesar kedua setelah Kanada. Dan ketiganya tadi ada di sana. Buku saya itu ada, sudah terjemahannya sudah. Kalau di Monash itu masih ada. Kalau kalian belajar di Monash. Nah, jadi guru saya prof di sana. Dari gini-gini jadi guru. Di Australia.
Jadi kajian itu sudah dilaksanakan. Jadi sikap terhadap masalah kebudayaan yang datang dari manapun dan sikap terhadap budaya-budaya yang ada setempat itu kita lakukan. Sudah ada pembinaannya. Di sana sudah ada program pembinaan kebudayaan. Disebut dengan berbagai kabupaten kota, bahkan provinsi itu yang disebut dengan pengembangan budaya Nusantara. Tidak menyebut budaya Kalimantan Timur, tidak, Nusantara. Benar. Di Kalimantan Timur. Lalu yang terakhir ini di Parian ya. Ya, yang mau dipindah itu yang mau pindah. Benda-benda jangan dipaksa. Ibu kota ini bukan memindahkan kota, tapi ibu kota ini dimaksudkan adalah untuk memindahkan pusat pemerintahan negara. Dan penduduknya tidak banyak di situ, paling 2,5 juta, paling 2,5 juta, nggak banyak. Nah mungkin tempat-tempat itu di luar haknya, Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara atau PP. Kalau di kotanya di sana itu, maka daerah yang akan dibangun itu hanya sekitar 10% saja dari kawasan itu menjadi bangunan-bangunan yang sederhana tapi modern. Nanti infrastruktur itu tidak dilakukan dibuat di atas tanah, sedikit sekali buatan, selalu di bawah terowongan, tunnel road, tunnel street. Jadi kelihatannya gunung, tak di atasnya tapi di bawahnya jalan seperti di Tokyo, Jepang. Jadi nggak banyak orang di situ. Nah, jadi yang mau pindah aja, ada yang nggak mau pindah nggak apa-apa, tinggal di mana dia suka. UI misalnya, tinggal aja di Depok, nggak apa-apa, nggak akan pindah itu UI, nggak. Banyak yang ingin membangun universitas di sana, saya bilang jangan. Udah bangun di mana, di mana itu dikembangkan saya. Kalau mau bangun, buat universitas baru. Tadi kita bahas yang namanya pengembangan peradaban kebudayaan. Tapi bukan fakultas budaya, bukan. Apa itu? Karena bangun. Bagaimana agama-agama di seluruh dunia ini dipelajari di sana, tapi bukan perbandingan agama. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Shinto, ada Yahudi, Islam, ateis. Itu ateis itu kepercayaan. Artinya percaya dan tidak percaya. Dibangun di situ, pelajari, tapi jangan membandingkan agama, tidak bagus. Pelajari di situ. Karena ada kitabnya masing-masing. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Quran, ada namanya dari Buddha, apa namanya? Udah dipelajari di situ. Tapi jangan membanding-bandingkan, tapi mempelajari, memperdalam agama di situ. Nah, saya setuju. Sudah banyak yang mau membangun universitas di sana, saya bilang, saya sampaikan, tidak usah lah, kembangkan aja universitas yang ada selama ini. UI di Depok, plus nenek moyangnya di Salemba. Kembangkan di situ. ITB, Bandung, mana? Di Ponorogo, Semarang, Surabaya, ICS, Erlangga, Brawijaya, Malang, dan sebagainya. Nah, itu jadi kembang. Dan Fakultas MIPA, saya tanya tadi, bangun nggak sudah fisika nuklir sama Pak Dede. Sudah bangun senjata nuklir. Jangan ngomong dengan IAEA, bangun untuk keperluan energi.
Bangunnya jangan di Pulau Jawa, jangan di Madura, jangan. Ada yang bilang di Madura, jangan. Madura dekat gempa. Jawa jangan. Walaupun di utara, sebelah utara Jawa, apa namanya itu mau dibangun itu? Bukan? Ada di dekat Semarang. Jepara. Bangun di situ, jangan. Bangun di Kalimantan. Batam. Bangun di Kalimantan. Karena Kalimantan itu bebas gempa. Benar. Kalau untuk keperluan daya listriknya, bangun kabel ke Jawa. Kalau ke Jawa itu masuk ke Jawa, Semarang, baru disebarkan. Karena itu walaupun ada gempa, dia relatif aman. Kecuali di selatan Jawa. Sama dengan Sumatera. Kirim kabel. Sulawesi kirim kabel di bawah laut. Karena tidak mungkin kita bisa bertahan dengan sumber energi yang berasal dari fosil, dari dari minyak, dari gas, dari batu bara, apalagi pengaruh lingkungan. Udah kita bangun saja nuklir. UI supaya segera membangun itu di Mogrompori, Fakultas MIPA. Benar. Ya sambil-sambil bangun senjata nuklir. Kamu benar. Kenapa bang? Untuk jaga-jaga maksudnya. Jaga. Kalau ada yang macam-macam kan kita sudah punya juga. Benar. Kenapa sih? Kita orang-orang pintar kok. Dengan gempa dibangun energi listrik dengan nuklir. Bisa. Di Fukushima itu rumahnya kena gempa. Tidak apa-apa, karena gempa seumur itu. Yang paling-paling ya yang selamat itu kan orang Kalimantan. Nah, kalau orang Depok belum tentu. Kemarin gempa bumi di Sukabumi, panas dingin, bumi goyangannya kan kuat. Kalimantan, jadi kalau mau selamat Kalimantan. Oke, saya kira itu. Silakan Pak Moderator, Moderator. Ringan, ini insya Allah pertanyaan yang jauh lebih ringan gitu. Oke. Tadi bisa dilihat dari penanya-penanya yang ada gitu, concern semua soal budaya-budaya lokal, takut tergerus juga dari Bu Mira tadi ada soal masyarakat hukum adatnya gitu Pak. Nah saya ingin menanyakan gitu, apakah mungkin ada, oh ya saya juga sepakat gitu dengan omongan Bapak yang Bapak tadi sampaikan soal Fakultas Ilmu Budaya ini harusnya jadi pelopor dalam menjaga budaya-budaya lokal gitu. Nah yang ingin saya tanyakan apakah mungkin gitu Pak, buat mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya ini buat melakukan penelitian langsung di sana atau ada student exchange program gitu. Jawabannya go ahead. Tidak pernah. Cuma sekarang mohon maaf ketika mau menyentuh dekat kawasan pembangunan ibu kota, Istana Negara, kemudian kantor Presiden, Istana Wapres, kemudian kantor Wapres, itu sangat di strictly prohibited ya, sangat ketat. Ya, karena itu kepentingan intelijen dan kepentingan keamanan gedung. Jadi tidak bisa. Tapi kalau di sana boleh aja, nggak apa-apa. Boleh. Tapi di sini udah bakal ketemu budaya di situ, karena itu hutan. Ada. Wah, bisa komunikasi dengan orang hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ilham Kusuma dari tenaga ahli anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Ingin menanyakan ke Bapak, kalau dari judul ini kan berarti tantangan dan keadilan masa depan IKN. Ya. Sepemahaman saya,
IKN ini sudah menjadi kebijakan, sudah lengkap, dan itu adalah bukti dari politik dan kebijakan tentang politik pembangunan sudah berjalan. Berikutnya, apakah politik pembangunan untuk pemerataan ini menuju keadilan sudah didukung oleh politik anggaran? Mungkin itu saja. Silakan mungkin Bapak bisa menjawabnya agar meyakinkan kami IKN itu tidak sekedar ada tapi berasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi hilang. Oh, benar tuh tempat dulu. Bukan ada mic di sana ya. Orang Samarinda kan, kamu? Samarinda ya? Iya Pak, betul. Samarinda itu jauh kan dari sini? 2 jam Pak. 2 jam. Samarinda. Belanja Bekasi ya? Tapi harus naik pesawat Pak. Yang pertanyaan jauh. Ini salah satu pertanyaan yang bagus. Di sekolah-sekolah kita kan tidak ada lagi yang mempelajari budaya-budaya lokal. Paling-paling ada sebuah bacaan legenda-legenda. Tapi itu juga termasuk bagian daripada pembelajaran budaya. Budaya-budaya yang ada di lokal. Termasuk juga di perguruan tinggi. Paling-paling ada juga kita itu hanya belajar bahasa. Bahasa itu adalah bagian daripada sebuah unsur, apakah elemen, apa itu Bu Dukun? Budaya juga. Dan memang ini harus menjadi perhatian saya kira oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Budaya lokal itu perlu dijaga, dipertahankan. Saya setuju. Bahkan ada sekarang bahasa-bahasa lokal yang hilang, sudah ada. Di Kalimantan Timur itu sudah ada bahasa lokal yang hilang. Saya kira ini bukan saya yang jawab, tapi sebuah catatan penting. Ya. Dan saya kira UI dalam hal ini Fakultas Ilmu Budaya ini menjadi bagian penting di dalam pembahasan sebuah program pembangunan dan pendidikan di Republik Indonesia ini. Kalimantan Timur dalam sejarah tidak pernah namanya penolakan terhadap para pendatang yang berbagai asal usulnya di Indonesia ini. Kalimantan Timur itu adalah seperti Jakarta dulu dan sekarang, heterogen. Dulu kerajaan Kutai itu adalah sebuah pemerintahan yang menurut saya adalah sudah modern dan termanage dengan baik. Abad keempat Masehi, namanya Kutai. Dan dia tidak pernah melakukan penolakan. Semua dari manapun diterima dengan lapang dada. Termasuk, mohon maaf, saudara-saudaranya yang berasal dari Jawa. Jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Timur itu adalah orang Jawa, 35%. Jumlah penduduk terbanyak dari asal suku. Yang kedua dari Sulawesi,
18%. Sisanya itu penduduk asli, Kutai, Banjar, Dayak, kemudian dari NTT, kemudian dari Sumatera, Melayu dan Batak dan sebagainya. Jadi tidak ada perlawanan. Kenapa? Saat sampai dengan diumumkannya ibu kota negara, satu pun tidak ada yang melakukan penolakan. Jadi hebat memang Kalimantan Timur itu, menurut saya. Selalu menerima segala macam adat istiadat yang berasal dari mana. Saya mau cerita sedikit ini, ya. Menurut saya lagi, mudah-mudahan saya salah. Kalimantan Timur itu adalah provinsi yang menurut saya dengan diambil hati adalah provinsi yang paling taat, patuh, dan setia kepada bangsa dan negara. Apa ukurannya? Sejak kita merdeka, Kalimantan Timur itu penghasil minyak terbesar di Republik ini sebagai sumber pembiayaan negara. Sampai saiki. Dulu tidak ada gas, baru minyak. Sekarang tambah gas sejak merdeka. Tahun 71 Kalimantan Timur itu penghasil kayu terbesar, termewah di Republik ini. Juga menjadi sumber penerimaan negara dari sumber daya alam sebagai sumber pembiayaan negara. Itu gedung Manggala Wana Bakti di Jakarta, Jalan Gatot Subroto. Gedung yang sampai sekarang ini adalah gedung yang termewah dari aspek interiornya. Nggak ada yang bisa melawan itu sampai sekarang. Tapi kalau gedung-gedung banyak, tapi dari segi interior nggak ada melawan. Itu dibangun berasal dari sumbangan para pengusaha kayu asal Kalimantan Timur saja, tidak dibangun dari dana APBN. Tahun 71 sampai sekarang penghasil kayu, sumber bahan baku pembangunan kertas, tol. Tahun 94 Kaltim menjadi penghasil batu bara terbesar sampai sekarang. 60% batu bara yang berasal dari Kalimantan Timur, dan batu bara yang prima terbaik di seluruh Indonesia, 60%. Dan oleh sebab itu mungkin perlu saya sampaikan, tahun 2022 Kalimantan Timur itu salah dua dari penghasil nilai ekspor terbesar di Republik ini, setelah Jawa Barat dan Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Surplus perdagangan Kalimantan Timur tahun 2022 coba lihat statistik, 32 billion US dollar. Dengan jumlah penduduk 3,8 juta orang. Jawa Barat juga 32 miliar dolar. Tapi jumlah penduduk hampir mencapai 50 juta orang. Kita bagi saja produktivitas. 32 bagi 3,8 juta penduduk. Artinya produktivitasnya tidak ada yang bisa menandingi Kalimantan Timur. 32 miliar dibagi 50 juta tentu jauh lebih kecil daripada 32 miliar dibagi dengan 3,8 juta. Itu produktivitas. Sehingga salah satu yang diumumkan oleh Menteri Keuangan, 36 bulan terakhir 3 tahun Indonesia pecah rekor dalam pengumpulan cadangan devisa negara, hampir menyentuh 156 billion US dollar. Sejak Covid, Kalimantan Timur mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ekspor bukan turun, tapi terus naik.
Apa yang saya maksud dengan kesetiaan? Dengan kondisi seperti itu, Kalimantan Timur tidak ingin bermacam-macam niatnya. Tidak pernah. Mau merdeka tidak pernah. Kalau Kalimantan Timur merasa tidak puas atas kebijakan negara, selalu melakukan hal-hal yang konstitusional. Apa itu? Tahun 2010 Gubernur pada zaman itu adalah Pak Awang Faruk ingin menjadikan Kalimantan Timur sebuah daerah khusus, otonomi khusus, ditolak. Penolakan itu diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Kalimantan Timur. Tahun 2012 kembali lagi Kalimantan Timur melakukan hal-hal yang konstitusional, melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Lagi-lagi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan itu pun diterima dengan lapang dada. Nggak perlu ribut, udah kita terima saja. Karena begitulah kehendak negara. Bisa kita bayangkan. Mohon maaf, saya bukan, ini sebagai contoh saja bagaimana Aceh mau merdeka dengan sumber daya alamnya yang juga bagus dan besar. Bahkan dia berperan besar di dalam kemerdekaan negara ini dengan menyiapkan pesawat kepada negara. Mau merdeka. Riau dengan sumber daya alamnya juga melimpah ruah, pernah mau merdeka dan pernah membuat dan sudah membentuk kaukus kemerdekaan, yaitu panitia kemerdekaan. Riau. Papua apalagi sampai sekarang mau merdeka. Kenapa jadi mau merdeka? Itu adalah sebuah ekspresi ketidaksukaan, ketidaksetujuan atas kebijakan negara. Bayangkan Sidoarjo dibanding dengan Lumang Madura, bersebelahan, satu provinsi, senjata. Madura pernah mau merdeka dengan garam masih. Ada orang Madura sini. Tidak apa-apa. Ini semua sejarah. Kalimantan Timur tadi saya tidak pernah berniat apa. Itu yang saya maksud dengan kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan.